Umat Islam Indonesia kini harus lebih bijak dalam menggunakan pengeras suara di masjid dan musola demi kepentingan bersama. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengeluarkan surat edaran yang mengatur penggunaan pengeras suara. Aturan ini meliputi penggunaan pengeras suara luar dan pengeras suara dalam. Menurut Yakut, pengeras suara masjid dan musola merupakan kebutuhan umat Islam. Namun pada saat bersamaan, masyarakat Indonesia juga beragam, baik agama, keyakinan maupun latar belakang. Dalam surat edaran Menteri Agama soal pengeras suara luar boleh digunakan selama 10 menit sebelum azan subuh dan sholat Jumat, 5 menit sebelum sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sementara untuk kegiatan ibadah seperti zikir dan doa setelah sholat dianjurkan menggunakan pengeras suara dalam. Tidak hanya itu, Menteri Agama juga mengatur kualitas pengeras suara yang digunakan harus layak, bagus, dan tidak sumbang saat digunakan. Kementerian Agama akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan ormas Islam untuk melaksanakan aturan ini. Yang membandingkan suara azan dengan suara anjing menggonggong sontak menghebohkan masyarakat. Terkait pernyataan tersebut, Pelaksana Tugas atau PLT Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kementerian Agama, Tobib Al-Asyar langsung memberikan klarifikasi. Ia menegaskan Yakut sama sekali tak membandingkan suara azan dengan suara anjing. Menurutnya, pemberitaan yang mengatakan Menak membandingkan dua hal tersebut sangatlah tidak tepat. Ia menjelaskan Menak bukan membandingkan, tapi mencontohkan tentang pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara. Hal itu disampaikannya dalam keterangannya di Jakarta Kamis 24 Februari 2022. Tobib menyebut, saat ditanya soal surat edaran tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola, Menak menjelaskan hidup di masyarakat yang plural diperlukan toleransi, sehingga perlu pedoman bersama agar kehidupan harmoni tetap terawat dengan baik, termasuk tentang pengaturan kebisingan pengeras suara apapun yang bisa membuat tidak nyaman. Kemudian Menak memberikan contoh sederhana sehingga mengeluarkan pernyataan tersebut menggunakan kata misal. Hal itu dilakukan sebagai contoh bahwa suara yang terlalu keras dan muncul bersamaan bisa menimbulkan kebisingan dan mengganggu masyarakat. Pihaknya menegaskan tak ada larangan bagi masjid dan musola untuk menggunakan pengeras suara saat azan. Hanya mengatur volumenya tak lebih dari 100 desibel. Selain itu mengatur tentang waktu penggunaan disesuaikan di setiap waktu sebelum azan. Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri, kanan, depan, belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid, monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu.